Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan data cross section, time series, dan data panel. Sebetulnya pemahaman data ini adalah pemahaman dasar yang perlu kalian pahami, ya. Entah itu dari jenis, sifat, dan lain sebagainya. Karena pemahaman data ini merupakan hal dasar yang akan digunakan teman-teman semua dalam menentukan metode analisis data. Karena setiap data ini mempunyai karakter yang berbeda sehingga mempunyai perlakuan yang berbeda saat kita akan mengolah data itu sendiri. Nah, yang sering ditanyakan adalah mengenai data berdasarkan runtut waktu, yaitu data cross section, data time series, dan data panel. Terkadang banyak mahasiswa yang masih bingung dari perbedaan ketiga data ini. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita akan bahas data cross section. Nah, data cross section ini sederhananya adalah data yang terdiri dari banyak objek yang diukur dalam satu waktu yang sama, ya, diukur dalam satu waktu yang sama namun mempunyai banyak objek. Nah, itu adalah data cross section. Lebih jelasnya, saya akan contohkan misalnya GDP dari 100 negara di tahun 2020. Oke ya, GDP 100 negara di tahun 2020. Nah, itu adalah data cross section. Banyak objek di sini, yang menjadi objek adalah negara. Karena ada 100 negara, tentu objeknya adalah banyak. Namun diukur dalam satu waktu yang sama, yaitu adalah tahun 2020. Nah, itu adalah data cross section. Jadi sederhananya adalah data cross section ini terdiri dari banyak objek yang diukur dalam satu waktu yang sama. Itu data cross section. Kemudian yang kedua adalah data time series, ya. Data time series ini adalah data yang terdiri dari satu objek, ya, satu objek yang diukur di banyak titik waktu, ya, diukur di banyak titik waktu. Hanya satu objek, terdiri dari satu objek yang diukur di banyak titik waktu. Oke, perbedaannya jelas. Tadi data cross section hanya satu waktu namun banyak objek. Kalau data time series hanya satu objek namun diukur di banyak titik waktu. Nah, banyak titik waktu ini bisa kita kategorikan pertama bulanan, mungkin dari harian, bulanan, kemudian triwulan, semesteran, tahunan. Nah, itu titik waktu. Jadi banyak titik waktu namun satu objek. Contohnya kita masih contohkan dengan GDP. Contoh GDP Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan 2020. GDP Indonesia di tahun 2010 sampai 2020. Oke, objeknya satu, yaitu negara Indonesia. Kemudian titik waktunya banyak dari tahun 2010 sampai dengan 2020. Ini kita ukur tahunan, ya, 2010, 2011, 2012 sampai dengan 2020. Nah, itu adalah data time series. Oke ya, cukup jelas perbedaannya. Kita ulangi lagi. Data cross section adalah data yang terdiri dari banyak objek yang diukur dalam satu waktu. Kemudian data time series adalah
data yang terdiri dari satu objek yang diukur di banyak titik waktu. Nah, itu ya perbedaannya. Oke, sekarang yang terakhir ada namanya data panel. Kalau data panel adalah data yang terdiri dari banyak objek yang diukur banyak titik waktu, ya, banyak objek diukur banyak titik waktu. Ada juga yang menyebutkan bahwa data panel ini adalah gabungan data cross section dan data time series. Objeknya banyak, titik waktunya banyak. Nah, oke, contohnya adalah kita masih contohkan dengan GDP. GDP dari 100 negara, nih, objeknya banyak 100 negara pada tahun 2010 sampai 2020. Oke, objeknya banyak 100 negara, ada 100 objek negara. Kemudian titik waktunya dari mulai 2010 sampai dengan 2020. Nah, itu disebut data panel. Oke, jadi saya akan ulangi lagi. Pertama, sederhananya adalah data cross section adalah data yang terdiri dari banyak objek dengan satu waktu. Kemudian data time series adalah data yang terdiri dari satu objek yang diukur di banyak titik waktu. Kemudian data panel adalah data yang terdiri dari banyak objek yang diukur dari banyak titik waktu. Nah, itu adalah perbedaan data cross section, data time series, dan data panel. Nah, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan teman-teman semua mengenai pemahaman data. Nah, setiap data ini mempunyai perlakuan yang berbeda saat kita ingin mengolah datanya. Contoh, misalnya kita akan lakukan regresi. Tentu dari masing-masing data ini harus mempunyai perlakuan yang berbeda, entah itu cross section, time series, atau data panel. Masing-masing ada teknik tersendiri dalam pengukuran data itu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi mahasiswa yang mungkin sedang belajar data atau yang mungkin sedang menyusun skripsi. Kurang lebihnya saya memohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.